Gimana rasanya ditinggal nikah pas lagi sayang-sayangnya? Inilah kisah cinta seorang pria tulus dengan plot twist paling nyesek yang dijamin akan membuat penonton menitihkan air mata. So, sebelum kita mulai, intro dulu ya. Hai everyone, welcome to UBR Enthusiast. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur film berjudul More Than Blue. Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, biar kalian juga ikutan antusias, inilah seluruh jalan cerita lengkap film More Than Blue versi UBR Enthusiast. Seorang penyanyi terkenal diperlihatkan ingin mencari lagu untuk dinyanyikannya sebagai soundtrack sebuah drama. Ketika sedang di dalam mobil, kebetulan supirnya mempunyai sebuah lagu dari album tidak terkenal yang ia dapatkan dari temannya. Lalu ia memutarkan lagu tersebut. Penyanyi itu langsung suka dengan lirik lagunya yang sangat dalam dan menyentuh. Dan ia berencana untuk mencari penulis lagu itu. Diketahui bahwa penulis lagunya sudah meninggalkan dunia musik. Penyanyi itu lalu menemui Minchul, teman dari sang penulis lagu itu. Ia lantas penasaran dengan apa yang terjadi kepada penulis lagu yang indah itu. Minchul lalu membuka sebuah cerita lama dan menyedihkan dari sang penulis lagu. 그 앨범. 예. 죽었어요? 죽어요? 아유, 언제? 은원 씨. Kemudian kita dibawa pada kisah masa lalu. Saat itu seorang siswa SMA yang terlihat cantik, ceria, dan usil tengah merokok. Ia menghampiri Chulkyu, si cowok kalem yang habis berlari di lapangan, dan dengan jahil memasukkan rokoknya ke mulut Chulkyu, yang membuat Chulkyu dihukum oleh gurunya karena merokok. Karena kejadian itu, Chulkyu jatuh cinta pada pandangan pertama kepada gadis itu. Di rumah Chulkyu, gadis itu membantu mengobati bekas pukulan gurunya tadi. Chulkyu bertanya bagaimana ia bisa tahu namanya. Uniknya, gadis itu malah mengajak Chulkyu untuk hidup bersama di rumah Chulkyu yang luas ini. Chulkyu yang kaget malah dicium oleh gadis itu. Pertemuan aneh, unik, dan indah inilah awal dari segalanya. Mereka pun tinggal bersama. Chulkyu lalu memanggil gadis itu dengan nama Krim, karena dia dingin, manis, dan lembut seperti ice cream. Meski sifat mereka bertolak belakang, namun mereka memiliki persamaan, yaitu mereka sama-sama sebatang kara. Chulkyu ditinggalkan ibunya di panti asuhan, sementara seluruh keluarga gadis itu telah meninggal akibat kecelakaan ketika ia kecil. Mereka pun hidup bahagia sebagai sahabat yang memiliki banyak kesamaan dan juga saling menyukai satu sama lain. Segala suka duka remaja hingga dewasa mereka lewati berdua. Tapi Chulkyu menyimpan duka dalam dirinya, yaitu penyakit kanker yang dideritanya sejak lama. Bertahun-tahun sudah terlewati dan Chulkyu sudah menjadi produser radio, sedangkan Krim menjadi penulis lagu. Mereka bekerja di tempat yang sama. Kanker Chulkyu sudah masuk ke stadium akhir. Namun ia menyembunyikan tentang penyakitnya itu pada Krim, agar Krim tidak khawatir. Meski sangat mencintai Krim, nyatanya ia tak pernah mengungkapkan itu. Krim juga ingin Chulkyu kelak menikahinya. Namun Chulkyu menolak mentah-mentah tawaran itu. Mereka melewati hari-hari seperti biasa. Dihiasi suka duka, namun tak jarang lewat tatapannya. Chulkyu menyiratkan bahwa dia takut kehilangan gadis ceria itu. Chulkyu tahu hidupnya tidak akan lama, namun juga tahu kalau Krim tidak bisa hidup tanpanya. Agar Krim tidak kesepian ketika dirinya pergi, ia berusaha mencarikan Krim seorang pria yang baik dan sehat untuk dinikahinya. Lalu adalah seorang dokter gigi kaya raya bernama Juhwan, yang tanpa sengaja bertemu dengan Krim di stasiun radio tempat Krim bekerja. Juhwan adalah bintang tamu radio hari itu. Dari pertemuan pertama mereka, tampak dokter ini sudah baper pada Krim lewat tingkah Krim yang caper. 고마워요. 고마운 걸로 안 되겠는데요? Dan secara tiba-tiba juga Krim memberitahu Chulkyu kalau dia telah jatuh cinta pada seseorang dan dia adalah dokter itu. Walaupun sakit hati, Chulkyu tetap senang dan merelakan Krim untuk bersama dengan Juhwan. Namun tak ingin Krim salah pilih, Chulkyu mencari tahu latar belakang serta kesehatan dokter muda itu. Ia pun juga mengetahui kalau Juhwan ternyata sudah memiliki tunangan yang bernama Jena dan mereka akan segera menikah dalam waktu dekat. Berbagai cara dilakukan Chulkyu untuk memutuskan hubungan Juhwan dan Jena.
agar Krim bisa bersama dengan Juhwan. Ia lalu meminta tolong kepada sahabat dekatnya yang tak lain adalah Minchul. Minchul jugalah yang mengetahui tentang penyakit Chulkyu. Disinilah perjalanan dan perjuangan cinta Chulkyu demi membuat wanita yang dicintainya bisa hidup bahagia walaupun bukan bersama dengannya. Lewat Minchul, ia mengetahui bahwa Jae-na punya selingkuhan dan ingin memanfaatkan itu. Namun gagal, yang ada Jae-na malah menamparnya. Menyadari waktunya tak akan lama lagi, Chulkyu lalu memohon secara langsung pada Jae-na. Ia menceritakan penyakitnya dan bagaimana ia sangat mencintai Krim. Jae-na yang kasihan akhirnya menyetujui permintaan Chulkyu. Sebab di sisi lain ia juga tak menginginkan pernikahannya dengan Juhwan, karena itu adalah perjodohan. Namun di sini Jae-na meminta syarat, yaitu agar Chulkyu mau menjadi objek fotonya, sebab ia adalah seorang fotografer. Ia beralasan itu akan menjadi menarik, bisa memotret seseorang yang akan segera tiada. Jae-na pun menghubungi Juhwan untuk membatalkan pernikahan mereka. 진단서 보니까 살 날도 얼마 안 남았던데 널 찍어보고 싶어. 너 아직 안 죽었잖아. 사랑하는 여자를 두고 혼자 죽기가 미안하다. Waktu berjalan, kedekatan Krim dan Juhwan kian terjalin. Di sebuah restoran, Krim menceritakan kisah kelamnya dulu, memberitahu semuanya pada Juhwan, dimulai dari tidak punya orang tua dan lain sebagainya. Dia juga mengatakan telah bersama Chulkyu sejak remaja. Juhwan sedikit terkejut. Krim mengatakan kalau Chulkyu adalah produser di tempatnya bekerja. Baginya, Chulkyu adalah ibu, ayah, kakak, adik, sahabat, hingga teman. Mendengar itu, Juhwan yang sudah tenggelam dalam asmara seperti tak peduli. Ia lalu mencium Krim. 가끔은 애인 같기도 해요. 결정적일 땐 바보되지만. 식탁에선 엄마고 사회에선 아빠고. Sejak itu, Krim telah menjadi kekasih Juhwan dan akan segera menikah. Chulkyu hanya bisa merelakan. Di suatu siang, Chulkyu dan Juhwan bertemu. Chulkyu menjelaskan tentang hubungan mereka yang telah lama tinggal bersama. Juhwan yang telah tahu itu tak mempermasalahkannya dan berterima kasih selama ini telah menjaga Krim. 그러죠. 잘 부탁드리겠습니다. Beberapa hari kemudian, Krim ditemani oleh Chulkyu pergi ke sebuah butik untuk memilihkan baju pengantin yang cocok. Krim sangat terlihat cantik dengan baju pengantin putih yang dikenakannya. Pegawai butik meminta pengantin pria untuk mencoba pakaiannya. Chulkyu sempat menolak, namun Krim meminta Chulkyu untuk mencobakannya menggantikan Juhwan. Krim lalu mengambil foto mereka yang mengenakan pakaian sakral itu. Krim terlihat sangat bahagia. 잘 찍을게요. 하나, 둘, 셋. 어때? Setelah itu, Krim menyuruh Chulkyu untuk menunggunya di luar karena dia akan mencoba baju yang lainnya. Terlihat Chulkyu sangat sedih di sini. Wanita yang dicintainya akan segera menikah dengan pria lain yang jauh lebih sehat dan kaya dibanding dirinya. Ia tak kuasa menahan air mata sambil membuka baju pengantin itu. Dia pergi meninggalkan Krim lalu keluar dari butik dan menangis sejadi-jadinya. Chulkyu lalu pergi ke tempat Jae-na untuk meminta bantuan. Ia ingin ketika ia telah meninggal, Jae-na selalu mengirimkan bunga ke tempat Krim di saat Krim ulang tahun. Ia tak ingin Krim tahu bahwa ia telah meninggal. Jae-na lalu meminta syarat lain. Ia lalu mencium Chulkyu dan meminta agar Chulkyu mati di sisinya. Esoknya, mereka pergi untuk mencari bunga yang cantik yang akan dikirimkan Jae-na setelah Chulkyu tiada. 가짜 같아. 네가 아는 사랑처럼. Setibanya di rumah, Chulkyu dan Krim terlibat pertengkaran kecil. Mereka saling tak berbicara, namun hanya berkomunikasi lewat SMS. Dengan cepat, keduanya baikan dan makan bersama. Tibalah di hari bahagia, pernikahan Krim dan Juhwan. Di lorong itu terlihat Chulkyu mendampingi Krim. Betapa sangat hancurnya hati Chulkyu menyerahkan tangan Krim kepada Juhwan. Ia hanya bisa menatap penuh kepedihan gadis yang merupakan cinta sejatinya bersanding dengan pria lain. Ia lalu pergi dan tak lama setelah itu Chulkyu pun meninggal dunia. Sementara orang-orang terdekatnya mengetahui ia pindah ke luar negeri.
Sienna diperlihatkan sudah menjadi fotografer yang sukses. Namun, ia tak pernah mengirimkan bunga cantik itu kepada Krim, melainkan memajangnya bersama banyak foto Chulkyu di rumahnya. Cerita Minchul pun berakhir, yang membuat penyanyi itu tampak takjub dengan kisah Chulkyu tersebut. Begitulah kisah cinta Chulkyu yang pahit dari sudut pandang Minchul sahabatnya. Namun, realita yang terjadi sebenarnya lebih dari itu. Sementara dari sudut Krim, kisah kesedihan pun terungkap bahwa ternyata dari awal Krim sudah mengetahui penyakit kanker yang diderita Chulkyu. Ia sangat mencintai Chulkyu dan selalu menahan air matanya jatuh setiap bersama Chulkyu yang menderita. Ia tak ingin Chulkyu semakin sedih mengetahui bahwa ia tahu penyakitnya. Setiap hari, Krim selalu mengawasi Chulkyu dari kejauhan untuk memastikan Chulkyu baik-baik saja. Yang sejatinya telah ia lakukan sejak ia melihat Chulkyu ditinggalkan oleh ibunya di panti asuhan. 여자는 다 산다. 네 생각만 해. 절대 안 돼요, 아저씨. 그래도 그 친구는 알아야지. Krim tak pernah mencintai Ju-hwan. Ia hanya tahu bahwa Chulkyu sangat ingin dia menikah dengan pria baik. Maka dari itu, ia mencari pria seperti itu dan membuat seolah-olah ia sedang caper agar pria itu jatuh cinta kepadanya. 우리 빨리 결혼식하면 안 돼요? Setiap saat, Krim bersandiwara kepada Chulkyu dan sangat tahu betapa Chulkyu telah patah hati. Sampai di hari pernikahannya pun, ia tak kuasa menahan kesedihannya yang mendalam melihat pria yang amat dicintainya melepas tangannya. Namun paling tidak, ia telah dapat berjalan di lorong itu bersama Chulkyu. Kisah pilu dari sudut pandang Krim ini adalah bukti dari kekuatan cinta. Dua sejoli yang harus sama-sama menahan tangis dan cinta ketika berdua dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dan kemudian kisah lainnya pun diperlihatkan, yaitu dari sang penulis lagu tentang cinta abadi Krim dan Chulkyu. Penulis lagu itu tak lain adalah Ju-hwan, yang ternyata sejak lama selalu memperhatikan Krim dan Chulkyu dan telah mengetahui cinta antara mereka. Ju-hwan tak pernah ingin merampas kebersamaan Krim dan Chulkyu. Namun, ia tahu bahwa dengan menerima cinta palsu Krim, maka bisa meringankan beban kedua sejoli itu. Meskipun Ju-hwan memang mencintai Krim dengan tulus, tapi hati Krim tentulah hanya milik Chulkyu seorang. Pada akhirnya, tugasnya pun telah selesai. Ia datang ke rumah duka untuk meletakkan foto dan tape recorder milik mereka. Krim kini telah memutuskan untuk mengikuti dan menjumpai Chulkyu yang selalu menjadi kompasnya ke tempat di mana mereka berdua tidak akan menyimpan tangis lagi. Lalu film pun tamat. Secara garis besar, film ini mengajarkan tentang merelakan. Apa yang ada di tangan kita tak selamanya bisa kita genggam. Indahnya cinta pada pandangan pertama dan semakin mengalir lewat selalu bersama. More Than Blue merupakan karya sinias Swon Tae-yeon yang sukses membuat banyak penonton menangis. Film yang cantik ini juga memberikan banyak plot twist yang mengejutkan, yang mengajarkan kita arti dari sebuah pengorbanan. Akting kedua pemeran utama begitu meyakinkan sehingga mampu mengiris hati penonton. Kwon Sang-woo mendapatkan banyak pujian dari aktingnya di film ini karena begitu menghayati perannya dengan baik, terutama di bagian yang harus menunjukkan emosi. Ditambah Lee Bo-young, Lee Bom-soo, dan para pemeran lainnya yang ikut memberikan akting yang sangat baik. Film ini menampilkan cukup banyak prolog, namun perbagian dari kisah-kisahnya boleh terbilang singkat. Juga ditambah alurnya yang maju mundur. Maka bagi sebagian pihak, film ini terasa sedikit hambar dan membosankan. Di lain sisi, bagi penikmat film drama, justru itulah yang membuat film ini semakin terasa indah. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film More Than Blue 7,2. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Terima kasih banyak dan bye-bye!